Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pencatatan transaksi akuntansi desa dan transaksi akuntansi aset. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya lainnya ya. Nah, ini dia praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Nama kelompok 1. Salsabila Widya Laksmi, 2. Salsabila Anissa Putri Fariha, 3. Sukma Lestari, dan saya sendiri Syabina Melia Fitri. Kami dari kelas 12 akuntansi 2, sekolah SMK Negeri 15 Jakarta. Pada pencatatan transaksi akuntansi desa, terdapat jenis pendapatan desa. Yang pertama, pendapatan asli desa, yaitu merupakan pendapatan yang diterima oleh bendahara desa dan harus disetorkan ke dalam rekening kas desa. Contoh pencatatannya, dalam tahun 2012 diperoleh pendapatan asli desa berupa hasil usaha sebesar 19 juta rupiah. Hasil aset berupa swadaya sebesar 25 juta rupiah. Dan lain-lain dari pendapatan asli desa sebesar 6.500.000 rupiah. Bagaimana pencatatannya? Jawab, hasil usaha 19 juta rupiah, hasil aset swadayanya 25 juta rupiah, lain-lain pendapatan asli desa 6.500.000 rupiah. Semuanya dijumlah lalu menghasilkan totalnya 50.500.000 rupiah. Yang kedua, ada transfer desa, yaitu suatu bentuk alokasi pendapatan dalam bentuk transfer. Pendapatan tersebut berasal dari pemerintah di atas desa sebagai bentuk bantuan keuangan kepada desa. Contoh pencatatannya, dalam tahun 2012 diperoleh pendapatan transfer desa berupa dana desa sebesar 550 juta rupiah. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten A sebesar 225.900.000 rupiah. Dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten A sebesar 55 juta rupiah. Lalu bagaimanakah pencatatannya? Jawab, dana desa sebesar 550 juta rupiah. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten A sebesar 225.900.000 rupiah. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten A sebesar 55 juta rupiah. Maka semuanya dihasilkan menjadi 830.900.000 rupiah. Yang terakhir, yang ketiga, pendapatan lain-lain. Merupakan pendapatan lain-lain yang diterima oleh desa, misalnya hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan lainnya yang dianggap sah. Contoh pencatatannya, dalam tahun 2012 diterima hibah sebesar 18.500.000 rupiah. Dan lain-lain dari pendapatan yang sah sebesar 1.250.000 rupiah. Lalu bagaimanakah pencatatannya? Jawab, hibah sebesar 18.500.000 rupiah, lain-lain dari pendapatan yang sah sebesar 1.250.000 rupiah, semuanya dijumlah menjadi 19.750.000 rupiah. Nah, maka itu sekian materi dari saya. Lalu selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman-teman saya lainnya. Sekian dan terima kasih. Jenis pembelanjaan desa diantaranya yaitu 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, 4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, 5. Belanja tata diduga. Untuk contoh pencatatan jenis pembelanjaan desa yaitu dalam tahun 2012 telah dilakukan transaksi belanja dengan rincian sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pemerintah desa. A. Belanja pegawai senilai 360 juta. B. Belanja barang dan jasa senilai 180 juta. C. Belanja modal senilai 50 juta. Untuk totalnya yaitu 590 juta.
Belanja dalam kelompok ini digunakan untuk 1. Penghasilan tetap dan tunjangan belanja pegawai, yaitu senilai 360 juta. 2. Operasional perkantoran, belanja barang dan jasa senilai 24 juta, dan belanja modal senilai 50 juta. 3. Operasional BDP, belanja barang dan jasa senilai 12 juta. 4. Operasional RTRW, belanja barang dan jasa senilai 114 juta. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. A. Belanja barang dan jasa senilai 170 juta. B. Belanja modal senilai 340 juta. Untuk totalnya yaitu 510 juta. Belanja dalam kelompok ini digunakan untuk 1. Perbaikan saluran irigasi, belanja barang dan jasa senilai 73 juta, belanja modal senilai 147 juta. 2. Pengaspalan jalan desa, belanja barang dan jasa senilai 97 juta, dan belanja modal senilai 193 juta. 3. Pembinaan kemasyarakatan desa. A. Belanja barang dan jasa senilai 114 juta. 4. Pemberdayaan masyarakat desa. A. Belanja barang dan jasa senilai 74 juta. 5. Belanja tak terduga. A. Belanja barang dan jasa senilai 34 juta. Pencatatan transaksi akuntansi desa. Jenis pembiayaan desa. A. Penerimaan pembiayaan. Pembiayaan ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Contoh pencatatannya ialah sebagai berikut. Dalam tahun 2012 diterima hasil silpa sebesar 28.600.000, pencairan dana cadangan 10 juta. Dan bagaimanakah pencatatannya? Jawabannya, silpa sebesar 28.600.000, pencairan dana cadangan 10 juta, kemudian ditambahkan yang bertotal menjadi 38.600.000 rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan ini berasal dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Contoh pencatatannya, dalam tahun 2012 dikeluarkan dana untuk pembentukan dana cadangan sebesar 25.600.000 rupiah dan penyertaan modal sebesar 25 juta. Bagaimanakah pencatatannya? Jawabannya, pembentukan dana cadangan sebesar 25.600.000 rupiah ditambah dengan penyertaan modal sebesar 10 juta, kemudian ditotal menjadi 35.600.000. Transaksi akuntansi aset. Akuntansi aset Satker. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, didefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi, sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. 1. Aset lancar atau current asset, yaitu kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar yang ada di SKPD terdiri dari kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, bagian lancar dari tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang lain-lain, dan persediaan. A. Kas di bendahara penerimaan. Saldo normal perkiraan kas di bendahara penerimaan adalah di sebelah debit. Penambahan kas dicatat sebelah debit dan pengurangan kas dicatat di sebelah kredit. Perkiraan ini didebit pada saat direalisasikannya kas yang berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah. Yang pertama, penerimaan pendapatan pajak daerah. Kedua, penerimaan pendapatan retribusi daerah. Yang ketiga, penerimaan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. Pertama, penerimaan pendapatan hibah.
kedua, pendapatan dana darurat, ketiga, penerimaan pendapatan lainnya. Transaksi akuntansi aset. B. Kas di bendahara pengeluaran. Perkiraan kas di bendahara pengeluaran dikredit pada saat kas dikeluarkan dari kas di bendahara pengeluaran untuk keperluan pada saat 1. Pemberian panjar untuk pemimpin kegiatan. 2. Belanja operasi dan belanja modal langsung dari bendahara. 3. Penyetoran sisa uang persediaan yang tidak terpakai lagi di SKPD. Biasanya terjadi pada di akhir tahun. Piutang pajak daerah atau retribusi daerah merupakan piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel, restoran, dan pajak lainnya, serta retribusi yang sudah ada ketetapannya SKPD atau SKRD. Penambahan piutang pajak atau retribusi dicatat di sebelah debit dan pengurangan dicatat di sebelah kredit. Jurnal penyesuaian piutang pajak atau retribusi daerah. Piutang pajak dan piutang retribusi dicatat di sebelah debit dan cadangan retribusi dicatat di sebelah kredit. Akuntansi aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah, donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap terdiri dari 1. Tanah, 2. Gedung dan bangunan, 3. Jalan, irigasi, dan jaringan, 4. Peralatan dan mesin, 5. Konstruksi dalam pengerjaan. Akuntansi perolehan aset tetap melalui belanja modal. Jurnal belanja modal jika melalui SP2DLS ke pihak 3. Belanja modal berada di sisi debit dan RK pusat berada di sisi kredit. Jurnal belanja modal jika melalui uang persediaan, belanja modal berada di sisi debit dan kas di bendahara pengeluaran berada di sisi kredit. Jurnal korolari pengakuan aset tetap berada di sisi debit dan ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset tetap berada di sisi kredit. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.